Halo semuanya, kenalkan nama saya Rangga Prayudha Artaningtyas, saya dari Prodi D4 Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang apa itu norma dan pengertian hukum. Di negara Indonesia ini kita mempunyai norma-norma yang dimana bisa mengatur tata cara kehidupan kita. Yang pertama, itu ada norma agama seperti yang kita tahu bahwa norma ini berkaitan dengan kepercayaan yang kita anut dan mengikat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama sifatnya mutlak dan tidak dapat dirubah-rubah. Contohnya melaksanakan ibadah, tidak berbohong, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Bila kita melanggar norma, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma ini memiliki maksud agar masyarakatnya memiliki akhlak yang baik terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena jika kita melanggar norma kesusilaan ini, dapat berakibat dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma ini mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat yang ada. Jika kita melanggar norma kesopanan ini, maka kita akan dicemooh atau mendapatkan celaan dari masyarakat sekitar kita. Dan yang terakhir itu ada norma hukum. Norma ini sendiri dibuat oleh pihak berwenang atau pemerintah secara memaksa dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat yang melanggar. Jika kita melanggar dari norma hukum, kita akan mendapatkan sanksi hukum. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari hukum itu? Secara umum, hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang yang berisi tentang peraturan atau norma yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban di suatu negara. Nah, dari hukum tersebut, ternyata tidak hanya memiliki satu pengertian umum saja, tetapi juga dibedakan menurut penggolongannya. Apakah saja penggolongan itu? Yang pertama, itu menurut sumbernya. Ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat atau perjanjian, dan jurisprudensi dan doktrin. Lalu jika menurut bentuknya, itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Tak hanya bentuknya saja, namun menurut tempat berlakunya pun juga dibedakan, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum gereja, dan hukum asing. Selain tempat, waktunya pun juga berpengaruh. Yang pertama, ada ius constitutium, hukum positif yang berlaku sampai sekarang. Lalu ada constituendum atau hukum yang berlaku di masa lalu. Dan yang terakhir, ada antara waktu di mana hukum ini tidak mengenal batas waktu. Lalu hukum pun juga dibedakan menurut cara tugas dan fungsinya, yaitu hukum material dan hukum formal. Lalu menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu hukum memaksa atau imperatif dan hukum mengatur atau fakultatif. Biasanya sifat ini digunakan oleh pihak penegak hukum yang biasanya kita temukan di lingkungan kita. Lalu menurut isinya, ini biasa dipakai oleh pengadilan, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Selanjutnya, ada menurut urusan masalahnya, yaitu hukum pribadi, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Nah, yang terakhir ada menurut wujudnya, yaitu objektif dan subjektif. Nah, di Indonesia pun juga memiliki lembaga peradilan dan peranannya. Apakah saja itu? Yang pertama, ada lembaga Mahkamah Agung atau biasa disingkat dengan MA. Merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia yang memiliki peranan memutuskan permohonan kasasi, memeriksa hasil sengketa tentang mempunyai kewenangan untuk mengadili. Lalu memeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan meskipun pengutusan tersebut memiliki kekuatan hukum. Lalu ada sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, memberikan nasihat hukum kepada presiden dan wakil presiden dalam menentukan keputusan.
Dan yang terakhir yaitu menguji dan mengkaji ulang peraturan undang-undang secara materi. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut dengan MK. Memiliki peranan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut dengan UUD 1945. Selanjutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu berperan untuk memutuskan pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Lalu ada Komisi Yudisial, memiliki peranan memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Selanjutnya ada Pengadilan Negeri, memiliki peranan sebagai pihak yang memeriksa, memutuskan perkara pidana di tingkat pertama. Setelah Peradilan Negeri, ada Pengadilan Tinggi yang memiliki peranan mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi, menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama, dan memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada pemerintah. Lalu ada Peradilan Agama yang memiliki peranan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh, dan wakaf. Lalu ada Peradilan Militer yang memiliki peranan pertimbangan kepentingan pertahanan keamanan negara. Lalu ada juga Lembaga Peradilan Militer Tinggi yang memiliki fungsi sama dengan peradilan militer, tapi dengan peran sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan, dan memeriksa suatu perkara pidana bidang militer di tingkat banding. Kemudian ada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki peranan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa. Lalu ada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki peranan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama, yaitu kota madya atau kabupaten. Lalu ada Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi sama dengan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dengan peran memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi. Lalu kita sebagai warga negara biasa, bagaimana sih sikap ideal kita terhadap ketentuan yang berlaku? Ya tentu saja dengan menaati dan menjunjung hukum dari pemerintahan itu dengan tanpa suatu pengecualian apapun. Sekian dari saya tentang penjelasan norma hukum dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih.